Assalamualaikum sobat sekalian. Tema kali ini adalah cara menghitung drop tegangan kabel arus arah. Tegangan drop di sepanjang kabel tidak boleh mengakibatkan tegangan pada peralatan lebih rendah dari persyaratan tegangan minimum pada alat tersebut, sehingga alat tidak dapat beroperasi dengan benar. Ya, berikut adalah panel distribusi dari sistem DC. Gambar diagram berikut menunjukkan sistem DC pada solar panel inverter. Di sini solar panel yang mengkonversi sinar matahari menjadi arus listrik, dalam halnya arus listrik DC. Ya, dari solar panel menuju ke controller ini sistemnya DC, arus DC. Kemudian dari baterai atau aki menuju ke solar controller juga sistem DC. Dari controller ke inverter juga sistem DC. Sistem AC-nya keluaran dari inverter ini. Sekarang kita coba untuk mengulas rumusnya. Rumus tegangan drop kabel DC. VDC 2 kali I kali RC kali L dibagi 100. Ya. Dimana VDC adalah tegangan jatuh atau tegangan drop dari sistem DC. I arus beban penuh atau arus nominal. RC resistansi kabel DC dalam satuan ohm tiap kilometer. L panjang kabel dalam meter. Berikut adalah tabel dari kabel DC. Ya, di sini adalah ukuran kabelnya dalam satuan milimeter persegi. Ya. Kemudian di sini yang paling penting ya, di sini adalah RC-nya tadi, yaitu dalam satuan ohm per kilometer. Resistance DC. Kemudian di sini adalah ampere ratingnya, besarnya ampere dari ukuran kabel. Sekarang kita ambil contoh, misalkan kabel dari sumber baterai dengan tegangan 24 volt terhubung ke inverter 1 kW dengan jarak 40 meter. Berapa ukuran kabelnya dan berapa drop tegangan kabelnya? Coba kita hitung. Dari rumus sederhana, PI kali V atau I sama dengan P dibagi V. P adalah daya, V adalah tegangan. P nya adalah 1 kW, tegangannya 24 volt, hasilnya 41,6 ampere. Kita kalikan dengan faktor keamanan atau safety faktornya 120%, sehingga arusnya adalah 50 ampere. Kemudian kita lihat di tabel, seperti tabel di atas. Ya, 50 ampere kita pilih, di sini kita ambil 62 ampere. Jadi ukuran kabelnya adalah 16 mm persegi. Nah, kalau kita hitung, ya misalnya di sini tegangan aki 12 volt, 24 volt, 48 volt dengan daya seperti ini. Dayanya sama ya, 2400 watt. Di sini juga 2400 watt, 2400 watt. Nah, kita lihat antara ampere yang dihasilkan sesuai hitungan 200 ampere, kalau tegangannya lebih tinggi lagi 100 ampere, tegangan lebih tinggi lagi 50 ampere. Jadi kabelnya bisa memilih kabel yang lebih kecil. Jadi kalau kita menggunakan sistem DC, buat tegangan setinggi mungkin supaya ukuran kabelnya lebih kecil dan ampernya juga lebih kecil. Misalkan ini diaplikasikan ke sistem PLTS ya, panel surya, kita bisa menggunakan tegangan yang lebih tinggi ya. Sekarang kita lanjutkan hitungannya. Tegangan drop kabel karena pengaruh panjang kabel ya, dari rumusnya adalah VDC sampai dengan 2 kali I RC dan kalikan L dibagi 100 ya. Yang tadi itu ya. Sekarang kita masukkan berapa tegangan dropnya. 2 kali I ya, ini arusnya 41,9 tadi sesuai hitungan. Kemudian RC 1,21 di sini ya, DC resistannya 1,21, L nya adalah 40 meter dibagi 1000. Tegangan dropnya ketemu 4,05 volt. Sekarang kalau kita persentase tegangan drop tersebut terhadap tegangan sumber yang 24 volt,
hasilnya 16,8%. Jadi tegangan yang diterima inverter tersisa 19,95. Jadi yang 4 volt ini sudah habis di sepanjang kabel tersebut, sehingga tersisa 19,95 volt. Nah, dari contoh soal di atas, tegangan sumber 24 volt, tegangan yang diterima 19,95, persentase tegangan drop 16,8%. Misalkan dipersyaratkan minimal tegangan drop tidak boleh melebihi 5%. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Jadi tegangan drop kalau 5% dari 24 volt tadi, tegangan dropnya 1,2 volt. Jadi nggak boleh lebih dari 1,2 volt. Nah, sekarang kita coba hitung. Dengan tegangan drop 5% ini atau 1,2 volt, kalau sumbernya 24 volt, berapakah ukuran kabel yang harus dipilih? Di sini kita masukkan rumusnya, ya, VDC 2 kali I kalikan RC kalikan L dibagi 1000. Tegangan dropnya 1,2 kita masukkan, 2 kali I tadi adalah 41,9 ampere, RC, ya, RC nya adalah DC resistan tadi, ya, yang akan kita cari RC nya berapa, kalikan 40, panjang dari kabel dibagi 1000. Di sini kita hitung secara singkat, RC nya ketemu 0,357. Berdasarkan tabel 0,357 tadi masuk ke kategori ukuran kabel 50 mm persegi. Ya, di sini. Coba kita bandingkan tadi itu 16 mili, sekarang malah 50 mm persegi. Jadi ukurannya makin besar karena pengaruh persyaratan tegangan drop, yaitu tidak boleh melebihi 5%, misalkan seperti itu. Jadi dari perhitungan RC 0,387 tadi, di sini ukuran kabel yang dipilih 50 mm persegi. Ya, sekarang kalau kita ringkas, tegangan sumber 24 volt, panjang kabel 40 meter, beban inverter 1 kW, tegangan drop maksimal 1,2 volt, ukuran kabel yang dipilih 50 mm persegi. Nah, bila menginginkan ukuran kabel yang lebih kecil, panjang kabel harus dibuat sependek mungkin. Jadi kalau kita menggunakan 50 meter persegi terlalu mahal ya kalau kita beli, kita bisa memperpendek kalau memungkinkan. Tapi seandainya jarak 40 meter itu sudah tidak bisa diperpendek lagi, ya apa boleh buat, kita harus memilih kabel ukuran 50 mm persegi. Jadi itu kesimpulannya. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Semoga uraian ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.